Sekarang kita tanya ke Bu Bitina, Tuhanmu Yesus orang mana? Yahudi atau orang Ambon? Jawab. Apa, Bin? Tuhanmu itu orang Yahudi atau orang Ambon? Tuhan saya orang Yahudi, bukan orang Ambon. Tuhan berorang. Saya Kepada orang Yahudi diberikan Nabi Musa dan sebagainya. Kepada orang Moab diberikan Nabi Bileam. Kepada bangsa lain diberikan Nabi namanya Ayub. Ayub bukan orang Israel. Kepada orang Arab diberikan Nabi namanya Nabi Muhammad. Kepada orang Kristen zaman sekarang diberikan Nabi bernama Luga Tambunan. Terimalah itu. Disembah, disujudin, diberikan penghormatan, gambar Tuhan ya. Nah, nanti kita lihat bahwasanya di hukum pertama lo tistakafe live lo tasekol bukan lo tiset lo yihele kalau makanya apa lo tasel kafesel sekol temuna. Jadi nggak boleh membuat patung ataupun gambar. Terus lotis takafe lahem velotabdem, jangan kau sujud menyembah kepadanya. Nah, jadi ikon Tuhan ini yang disembah oleh, jadi Kristen Katolik itu kan patung bentuknya. Nah, terjadi perpecahan antara sekte ini, yang satu memisahkan diri menjadi ortodok Yunani dengan membuat tidak patung tapi ikon gambar. Nah, apakah dua hal itu bertentangan dengan Taurat? Pasti. Nah, jadi bagaimana menurut Anda pasukan apa tuh? Bang pasukan gimana soal itu? Apakah Anda yang menyembah patung atau menyembah ikon? Oke, terima kasih Bang. Ya lanjut, pertanyaan saya tadi, apakah Anda jenis Kristen yang menyembah patung, memberikan penghormatan kepada patung, atau memberikan penghormatan kepada ikon gambar, yang mana itu? Atau tidak ada di gereja Anda, tidak ada patung dan juga gambar, gimana itu? Kristen manapun itu Bang ya, kecuali Yahudi ya, Kristen manapun itu, keimanan kekristenan itu tidak ada pernah menyembah namanya bentuk-bentuk berhala. Ya, bentuk-bentuk berhala. Tujuannya satu, Tuhan Yesus Kristus yang Esa itu sendiri. Itu aja. Apakah kami menyembah batu? Tidak. Apakah kami menyembah kayu? Tidak. Apakah kami menyembah ukir-ukiran atau gambar? Tidak. Di mana datanya sampai sekarang ini belum ada kami dapatkan. Ya, itu yang bisa saya jawab. Oh, berarti Anda nggak memperhatikan bahwa di dalam kekristenan Katolik dan Ortodok, ini saya ngomong Katolik dan Ortodoks Yunani, ya. Makanya saya tanya, kamu di dalam gereja kamu ada ikon gambar Yesus atau patung Yesus? Kita lihat patung Yesus itu dicium-cium, kakinya digini-giniin, jemaatnya itu mencium kakinya, patung didiriin gitu, dicium-cium, disembah-sembah. Itu melanggar daripada perintah pertama. Lo tistakafel lahem velo tafdem, jangan engkau hestikafaya, jangan engkau sujud menyembah, memberikan penghormatan kepada patung itu, nggak boleh, nggak boleh. Nah, Anda jenis yang mana? Ortodok Yunani atau Katolik? Menyembah, memberikan penghormatan kepada patung atau memberikan penghormatan kepada ikon? Nah, yang mana Anda itu? Salah satu keyakinan orang Kristen tidak pernah ada tentang kepercayaan tentang benda mati, Bang. Itulah keyakinan orang Kristen. Bukan keyakinan, itu keyakinan Anda. Kenyataannya, prakteknya di dalam Kristen Yunani, Ortodok Yunani yang menyembah, yang memberikan penghormatan kepada
gambar atau ikon, gambar Tuhan itu kan, Yesus digambar. Ya. Nah, terus yang satu Katolik membuat patung, jelas-jelas patung, dan itu didirikan begini, terus jemaatnya mencium kakinya, dicium kaki patung itu dicium bergiliran. Itu ada praktek seperti itu. Oke, saya jawab. Nah, Anda itu di Kristen yang mana? Yang menyembah kepada ikon, gambar, atau menyembah kepada patung Katolik? Yang mana Anda itu? Kalau pandangan saya, Bang, kebetulan saya orang Protestan, ya kan? Kalau pandangan saya, Bang, kalau saya katakan itu hanya budidaya. Contoh, ada budidaya cocok tanam maksudnya. dengar, Budaya jangan gitu, kali jangan bukan disambung. budidaya. Contoh, Kita dulu betulin dulu, bukan budidaya. Kalau budidaya itu budidaya pencangkokan, budidaya apa? Budaya maksudnya. Budidaya lele tuh di bawah. Maksudnya kamu budaya. Oke, kalau maksudnya. saya katakan itu adalah budaya, ya, tetapi suatu tujuannya bukan menyembah berhala tadi. Contoh lah, Bang, kecil. Ada yang di Indonesia ini sandal Nabi sudah ada, mencium sandal udah ada. Itu kan sama aja. Tapi tujuannya apakah Di mana itu? itu? Coba di mana mencium-cium sendal Nabi itu di mana? Itu kan ada pernah viral itu. Atau gini-gini aja, atau gini aja. Oke lah. Kita sharing, Bang. Kita sharing atau gini. Iya. Tujuan orang kita Muslim datang ke Mekah itu untuk apa? Jangan tanya saya lah, tanya orang Muslim lah. Saya bukan Muslim. Kan gitu. Coba, Tanya orang Muslim, tuh yang Muslim tanya tuh. orang Teman-teman Muslim, orang teman-teman Muslim, apa tujuan kalian ke Mekah melakukan haji? Haji itu ngapain? Tuh, pertanyaannya gitu. Abi, Orza, Sueb ditanya tuh. Kalian itu ke Mekah berhaji ngapain tujuannya? Untuk melaksanakan ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi Ismail, dan itu perintah dari Hashem. ya, bukan perintah dari Sang Maha Pencipta ya. Berarti bukan perintah dari Sang Pencipta ya. Lah terus kalau sampai action figure itu dari perintah siapa? Dari Teos Yunani gitu. Loh, bukan gitu berdiskusi, Bang. Kita coba alih perbicaraan Abang ini tadi. Apakah ada suatu keyakinan, keimanan kita bersujud di Mekah sana atau tidak? Gimana Pak? Pertanyaannya Pak? Ini hostnya coba tadi mempertanyakan di Katolik Ortodok itu menyembah patung, gambar segala macam. Kalau saya bicarakan itu adalah budaya. Budaya pagan, betul. Itu adalah budaya pagan Yunani, betul sekali. Dengar. Kalau saya pertanyakan kembali, contoh saudara-saudara kita yang umat Muslim melakukan perjalanan ke Mekah, sembah sujud di sana, di Mekah sana, itu menurut Abang itu penyembahan di sana itu dosa atau tidak, bagaimana? Atau pertanyaan yang apa gitu, saya simpulkan begini, bukan dosa, saya bilang tujuannya itu apakah hanya menyembah. Sabar. Kau minum dulu, baru kau atur pertanyaan yang benar. Kau bertanya aja bingung. Kita pun bingung dengar pertanyaan kau. Atur dulu bahasamu, pelan-pelan. Ayo. Oke. Bisa saya buat pertanyaannya seperti ini. Itu menambah keimanan atau meyakini umat kita Islam di Arab sana? Contoh, coba dijawab gitu dulu. Apa sih ini pertanyaan? Itu kagak jelas pertanyaannya, Ngambang. Ulang. Ini Bang, pertanyaannya begini, apakah kita, saudara-saudara kita Muslim yang datang ke Mekah sana itu menambah keimanan atau
menyembah di sana gitu. Menyembah siapa di sana? Gitu. Tapi melakukan sholat di sana. Oh, jadi pertanyaannya Oh. apakah itu perintah Tuhan atau bukan gitu? Oh, Iya. kalau sholatnya di Mekah sama sholat di Indonesia Tuhannya beda gitu? Atau gimana? Beda nggak? Kena deh. Pertanyaannya begini, Bang. Tujuannya sama kayak host ini tadi, pertanyaan host ini tadi. Nah, orang yang sholat di sana apakah menyembah batu? Belum tentu. Kagak tidak kan? Enggak, bukan. Bukan kan? Ya udah, itulah jawaban kau itu tadi, host. Kau belum menjawab pertanyaanku dari tadi. Kau itu menyembah patung versi Katolik atau menyembah ikon versi Ortodok? Kau yang mana? Kami Di gereja orang kau ada, aku di kebetulan gereja saya kau ada, di gereja orang- kau ada patung nggak? kebetulan saya orang Protestan, Bang. Nah, Saya tidak termasuk koneksi untuk ke sana, tetapi saya ngambil dalilnya, tujuannya dalilnya itu di mana? bukan Ayatnya di mana dalilnya? Di mana ayatnya soal patung? Boleh di gereja mana dalilnya? dalil atau oke lah, atau saya bilang kesimpulan dari saya itu, dengar Bang, jangan tertawa itu Makanya jangan dalil ngomongnya. Kalau dalil itu harus ada ayat. Kesimpulanmu boleh. Kalau dalil, tunjukkan dalil ayatnya bahwa di gereja harus ada patung. Nggak boleh. Lanjut. Oke, kalau saya ambil kesimpulan Bang, itu bukan menyembah berhala. Kalau saya katakan anggapan saya itu adalah budaya, ya. Apa yang dilakukan saudara kita Muslim datang ke Arab Saudi sana, itu adalah budaya, iya. Gitu loh. Budaya dari mana? Membuat patung. Tuhan dibuat patung itu budaya dari mana? Selain daripada budaya Yunani dan Romawi. Kita lihat orang-orang Yunani dan Romawi dia membuat patung Zeus supaya Zeus itu bisa dilihat. Nah, hal yang sama juga diadopsi oleh Katolik dan juga Ortodok yang membuat ikon gambar Tuhan dan patung Tuhan, dan diapain? Dicium kakinya itu patung. Benar? Lihat aja di YouTube banyak tuh. Nah, makanya kalau kamu bilang menurut budaya, saya setuju budaya Yunani Romawi. Betul. Oke, gini Bang. Karena kalau budaya Yahudi, budaya Torah ya, orang Yahudi itu kan Tuhanmu kan orang Yahudi kan, Tuhanmu orang Yahudi, bukan orang Sunda. Tuhanmu orang Yahudi. Nah, selama umur hidup Tuhanmu itu, karena dia sudah mati kan, seumur hidup Tuhanmu itu, Tuhanmu tidak pernah menyembah kepada ikon, Tuhan yang berikon atau Tuhan yang berbentuk, nggak pernah. Iya, Tuhanmu betul. tuh, yang orang. Betul. Iya. Berarti Tetapi budaya dari mana gini, Bang. yang sekarang, berarti budaya kan kau bilang budaya. Nah, berarti budaya mana yang diadopsi oleh orang Katolik dan orang Ortodok? Budaya mana? Makanya mereka menamakan diri mereka Ortodok Yunani. Ingat, Ortodok Yunani. Karena apa? Yunani itu syarat dengan tradisi pagan. Oke. Salam Bang Billy. Assalamualaikum. Halo, ya, Bang Lurus. Iya, ini saya tadi mau jawab aja, saya dari Muslim. Yang tadi Oke. dipertanyakan sama pasukan salib itu tentang Muslim Iya. yang ke Mekah. Itu apakah sama menyembah ke batu? Itu beda. Nah, kalau kita ke Mekah itu sejarahnya itu kan kita mengikuti milah Ibrahim bapak kita. Nah, itu yang membangun kan Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Nah, kita di Nabi kita Nabi Muhammad itu memerintahkan ke umatnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti milah Ibrahim untuk berhaji. Nah, tentang sholat di sana itu sama masjid. Kita sholat. Ya. Seperti itu. Nah, masalah ajar aswad yang mungkin sering dipertanyakan oleh orang Kristen bahwa mencium batu itu sunnah. Kita umat Islam melakukan
mencium itu apa? Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak mencium, itu tidak ada, kita tidak melakukan. Kita mengikuti itu sunnah, kita sunnah. Karena maksudnya apa? Ya orang yang kita kagumi, orang yang kita sebagai pimpinan, sebagai nabi itu pernah mencium batu Hajar Aswad, kita umatnya juga ikut seperti itu. Kalau seandainya tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad, kita juga tidak. Dan kalau seandainya tidak dilakukan, itu tidak apa-apa, itu cuma sunnah seperti itu. Kalau masalah sholat itu sama, mau di Masjidil Haram atau misalkan di sini itu sama, cuma memang ganjarannya lebih beda. Itu Seperti itu. mencium Hajar Aswad itu sesuatu yang wajib atau tidak wajib? Tidak wajib. Tidak wajib. Berarti ketika orang itu berhaji karena orangnya banyak untuk pergi ke Hajar Aswad dan dia tidak mencium batu Hajar Aswad itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Malah sahabat Nabi juga pernah berkata, kalau seandainya itu istilahnya Nabi dulu tidak pernah mencium, saya juga itu apa, cuma batu biasa. Cuman karena asal Nabi itu kan waktu sejarahnya kan yang memasang batu itu kan antara Bani Quraisy dengan itu kan waktu pemasangan Hajar Aswad itu kan apa namanya perang itu saling klaim. Nah itu di tengah-tengahi sama Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad yang menengahi yang memasang batu itu. Nah kita umat Muslim itu karena kita panutannya ke Nabi Muhammad, ya kita ngikuti sunnahnya seperti itu. Kalau seandainya tidak dilakukan tidak apa-apa, itu sunnah seperti itu. Malah kalau seandainya ada di jalan ada duri, nah lebih baik mana kita memindahkan duri dengan mencium batu? Ya memindahkan duri seperti itu. Jadi gitu aja, Bang Billy. Jadi jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang siapa tadi? Pasukan Salib. Ada lagi tentang Islamologi. Pasukan Salib, ada yang mau ditanyakan tentang Islam lagi? Jadi kita maksudnya gini, jangan disamakan kita kayak menyembah patung. Itu kan kalau di Kristen itu benar-benar ya patung gambar Tuhannya ada dicium, itu beda, kita enggak. Dan Tuhannya kita umat Muslim itu ya konsepnya hampir mirip dengan Yudaism. Seperti itu. Iya, jadi sebenarnya kalau manusia yang diberikan kitab suci dan dia mau mendengar perkataan Tuhan, pasti dia akan mengikuti hukum yang pertama. Anaknya jangan membuat bagimu patung dan yang menyerupai apapun, gambar nggak boleh. Jangan kau sujud menyembah kepadanya, tuh nggak boleh. Kan kalau kita lihat tuh yang lagi viral di YouTube dan sebagainya, itu sampai sujud menyembah, di kakinya dicium tuh patung, sujud gantian semua jemaatnya senyum gitu. Itu nggak boleh, itu benar-benar melanggar daripada perintah pertama. Itu dasar basic pertama itu. Belum nanti ya susah ya gimana ya? Karena benar tadi kata Bang Pasukan Salib, gini, tadi dia ngomong gini, Pasukan Salib ngomong gini. Itu terbangun dari budaya. Pertanyaannya budaya mana? Budaya Yahudi nggak ada menyembah Tuhan yang jadi patung. Nah, benar sekali Pasukan Salib berkata demikian. Dari budaya. Budaya apa? Budaya Yunani, Romawi. Yang satu Katolik Romawi, yang satu Ortodok Yunani. Pas. Yang satu bikin patung, yang satu bikin ikon, gambar. Pas dah. Itu budayanya. Ya karena benar nih, pasukan Salib pinter, dia ngomong itu kan budaya, itu dari budaya, betul, tapi bukan budaya Yahudi. Karena sepengetahuan saya itu kalau di Kristen itu objeknya itu orang Yahudi, konsepnya orang Yunani. Jadi ya seperti itu. Ya apa namanya, Yesusnya orang Yahudi, orang Israel, konsepnya orang Yunani. Jadi ya seperti itu konsepnya, konsep pagan. Kita itu Bill. Sekarang saya tanya, sebentar. Saya tanya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu
orang tertentu, misalnya orang Arab atau orang mana? Ya bukan lah. Bukan. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sekarang kita tanya ke Robo Bitina. Tuhanmu Yesus orang mana? Yahudi atau orang Ambon? Jawab. Apa Bin? Tuhanmu itu orang Yahudi atau orang Ambon? Tuhan saya orang Yahudi. Bukan orang Ambon. Tuhan berorang. Ya lanjut. Jadi Tuhan gini Bil, berorang. gini Bil. Ah, ah. Bil. Tuhanmu sama Tuhan Islam sama nggak Bil? Pertanyaan itu sudah dijawab tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala artinya apa? El Elyon Hak Kados itu artinya. Oh, berarti Ya, Tuhanmu jadi- juga. Berarti Tuhanmu juga Allah Subhanahu wa taala itu. Betul. Betul. Terus kau udah berkorban belum hari ini? Oke, untuk syariat kita berbeda dengan Coba. dengan Kok Islam. berbeda tapi kan satu Tuhan. Cemana ya kau ini? Yobi begitu memang. Aduh, Jadi syariat, mana nih? lihat, sabat tidak diperuntukkan kepada bangsa-bangsa, tidak diberikan kepada orang. Jadi maksud Kristen, kau nggak boleh. korban yang dilakukan Islam itu sesat? Bang Om Billy, Kerbau, Om Bang Billy, Kerbau. Jadi gimana? syariatnya yang beda atau Tuhan yang Gini beda? gini menurut standar Islam, ganda dong, menurut Billy. Islam gini. Oke, Kita jadi- dapat kabar Betul. dari Tuhan, dari Nabi Muhammad itu kan gini. Tuh. Allah Yang itu kayak menurunkan Billy nabi sama aku nama ke Billy. dengan kaumnya sendiri-sendiri. Itu di kaumnya masing-masing. Nah, Nabi Musa, Nabi Isa itu diturunkan di Israel. Itu menurunkan Menarik syariatnya itu untuk orang-orang Bani Israel saja. Nah, kita yang umat Betul. Muslim itu Aku tanya sama menurut Billy. persepsi kita ya, persepsi orang umat Islam itu Billy Nabi mau terakhir ngomong, Nabi lurus. Muhammad, Sabar, Nabi lurus. ya, maga silakan. Itu Billy mau ngomong kau sudah kalian kutuk orang Israel jadi kera, nggak kalian hargai lagi Billy ngomong. Kalian itu kalian luar biasa kalian ya. Kalian berani kali Allah mengutuk bangsa Yahudi menjadi orang kera. Kalian tuh udah diakui si Billy Allah itu Tuhannya dia. Tapi kok berani kalian kutuk dia menjadi kera? Memang kalian ya. Inilah kata pepatah bilang, lupa kulit akan kacangnya. Gitu loh. Jadi gini, di umat Israel juga dulu kan memang dalam sejarahnya ada yang salahnya juga. Tapi Betul. benar kan Kan kalau seperti itu. bangsa orang si Billy ini dikutuk jadi kera kan? Oke, Itu kita- yang salahnya, yang salah Ya, kita itu. lihat. Kita lihat. Di Salah dalam kitab lagi. Yesaya. Di dalam kitab Yesaya juga dikutuk seperti apa? Seperti sapi. Ya, umatku itu bodoh seperti sapi. Sapi aja tahu kandangnya, umatku tidak. Umatku seperti keledai, bodoh. Dikutuk. Jadi itu pun ada di dalam kitab kita, di dalam kitab orang Yahudi. Coba dulu Bill. Enggak gini ya Bill, kau bilang kan ngakui kalau tuannya Billy sama tuannya Islam sama. Kenapa kau nggak ikut berkorban tuh hari ini gitu loh? Oke, karena syariat Jangan kau korban. bilang Islam sesat ya. Jangan kau bilang Islam itu sesat. Syariat korban ya, kalau untuk orang Yahudi syariatnya harus ada bait suci, harus ada imam. Itu. Nah, Terus? sekarang bait suci belum ada dan imamnya sudah ada tapi belum siap. Karena harus ada bait suci ada kalau ada sang Mesias. Jadi semuanya itu adalah rangkaian susunan rangkaian yang akan datang. Mesias, bait suci, para imam. Mesias Elia mengurapi Mesias mengurapi imam, baru imam melakukan korban sembelihan yang ada di bait suci. Itu sekarang nggak bisa untuk orang Yahudi. Nah, Oh, berarti kurban yang dilakukan Islam sekarang ini salah gitu ya? itu syariat bagi orang-orang Islam yang diberikan Tuhan. Iyalah, Kita lihat. berarti salah lah bagimu. Berarti akarnya adalah dari Nabi. Nah, Tuhan memberikan Nabi kepada bangsa-bangsa. Kita lihat, kepada orang Yahudi diberikan Nabi Musa dan sebagainya. Kepada orang Moab diberikan Nabi Bileam. Kepada bangsa lain diberikan Nabi namanya Ayub. Ayub bukan orang Israel. Kepada orang Arab diberikan Nabi namanya Nabi Muhammad. Kepada orang Kristen zaman sekarang diberikan Nabi bernama Lugat Tambunan. Terimalah itu. Berarti kurban yang dilakukan sama Islam itu benar apa salah, Bill? Yang Menurut apa? iman kau? Menurut iman Kenapa? kau berdasarkan dari kitabnya kau. Oke, kalau menurut kitab kita,
korban yang dipersembahkan sesuai dengan peraturan Torah Yang dilakukan Islam sekarang ini benar itu apa benar. tidak? Kalau Anda ingin Benar. bertanya, kalau Anda bertanya yang sesuai dengan syariat Islam, silakan tanya kepada orang-orang Islam. Nah, kalau yang salah itu kayak gini. Coba kita lihat ya. Kita tahu salah. Kita Tadi dulu, kita tadi cari tahu F. siapa yang salah. Oke. Coba. Saya F, tadi dulu F. Di sini Tadi dulu aku F, tanya. tadi dulu F. Gini, tadi dulu F. Jadi Islam mempersembahkan korban binatang. Nah, Yahudi mempersembahkan korban binatang. Kenapa kalian mempersembahkan Tuhan sebagai korban? nah, gini dulu Bir, coba jelaskan dulu bagaimana cara yang benar dalam berkurban itu. Kalau menurut adat istiadat Yahudi dalam kitab Torah, ya, binatangnya itu harus tidak bercacat celah, nggak boleh ada korengnya, nggak boleh. Nggak boleh ada tanda kenabian di pundaknya ya, di pundaknya sapi itu ya, Maksudnya? kayak tompel gitu nggak boleh ya. Misalkan di Ini sapi itu ada tompel, gitu. ada. Kamu menghina ini, masa binatang disamakan dengan Nabi Muhammad? Nggak boleh kamu begitu. Kan ada tanda ketompelan di pundaknya gitu, nggak boleh ada. Nggak Boleh. Berarti harus mulus. Nggak ilegal. Mulai harus mulus. Dikik. Tapi yang ngekik tuh, woi, tapi yang ngekik, woi. Aku yang kick. Aku yang kick. Kurang ajar soalnya. Iya benar. Tolol dia. Nah, Ya, gitu ya. nanti Yahudi. kita apa namanya? Ya, Kita tunjukkan Yahudi siapa yang salah ya. mempersembahkan korban binatang. Islam mempersembahkan korban binatang. Lah ini Tuhan dikorbanin, kan gila. Nah, nanti Otaknya kita udah tunjukkan waras. siapa yang Tuhannya pakai tato. Perhatikan. Ya. Tuhan pakai tato. Kamu kurang ajar kamu ya. Tunggu. Ini Bible Hub. Christianos. Perhatikan. A Kristen, Karesteng, a follower of Christ, pengikut Kristus. Dalam tindakan pasal 11 nomor 26, tindakan pasal nomor 26 nomor 28, dan 1 Petrus pasal 4 nomor 16. The name was first given to the worshippers of Jesus. Nama ini pertama kali diberikan bagi para penyembah Yesus. Ya, para penyembah Yesus. Ya, by the Gentiles, dari kalangan Goim. Nah, jadi yang salah itu yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Begitu. Nih ya. The names was first given to the worshippers of Jesus. The worshipper of Jesus itulah a Christian, a follower of Christ. Ya. Nah, berarti Yesus Tuhan kan? Nah, kita lihat dalam apa namanya apokaliptik ya. Tuhan siapa ada tato di sini nanti. Nah, ini dia. Dalam mimpi pasal 19 nomor yang ke-16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, kalau di bagian tubuh, di bagian paha terdapat tulisan, apa itu namanya kalau bukan tato? Ya, yang pertama, Kristen merupakan sebutan untuk merek, sebutan branded untuk pengikut Kristus, yang dimana dikatakan sebagai penyembah Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah dalam prinsip iman Judaism menyembah kepada manusia? Itu satu. Yang kedua, apakah prinsip iman Judaism itu menyembah kepada sosok sang tokoh bernama Yesus? Begitu. Itu yang salah. Ya. Begitu. Terus Yesus sebagai Tuhan, ya, ini kan Tuhan kan? Nah, ini nih. Nih, gua diundang lagi nih sama Billy nih. Janganlah main kiki. Kau diam dulu ya. Mulutmu bau sekali. Gila, jangan di mute. Diam dulu. Ya, aku lagi Kau kalau bicara sama goblok Billy bilang. loh. Diam dulu. Aku mau ngomong. Aku lagi bicara sama Billy. Di sini nggak perlu takia. Nah, pahanya ya tertulis suatu nama. Jadi kalau ada tulisan di bagian tubuh, apa itu namanya kalau bukan tato? Ya. Dalam mimpi pasal 19 nomor 16, ini bukan wahyu ya, ini mimpi namanya.
Begitu. Jadi kalau kau Tuhan lu seperti anak metal, ya, koreksi dulu Tuhanmu nak, ya. Itu ketiga. Yang keempat terkait dengan ibadah haji, ya. Nah, kita buka dalam Mikraot Gedolot, dalam Tehillim, ya, perek Aisrim Beses pasuk ses, ya, dikatakan dari sini, ya, mana tadi? Nah ini dikatakan gini, erhat binakayon, ya, kapi ve'aso veva et miza bakha mizbakha Hashem, aku mencuci tanganku dengan bersih dan aku mengelilingi mesbahmu, ya Hashem. Dalam Sefer Tehillim perek Aisrim Veses pasuk ses. Apa itu namanya? Cari sendiri, saya nggak terjemahkan. Nah, kita lihat lagi dalam ayat ini, menurut catatan kakinya orang Kristen, ya. Kita lihat, ya, sini. Bahwa Nabi Daud itu melakukan seperti apa sih? Dalam footnote catatan kaki Yerusalem, pembasuhan melambangkan kesucian jiwa, mengelilingi mesbah atau tempat kudus adalah suatu upacara yang kuno sekali dalam agama bangsa-bangsa Semitik, dan sampai dengan hari ini dipraktekkan kaum muslimin, yang mengelilingi Ka'bah di Mekah. Gitu, ya. Dalam Sefer Tehillim perek Aisrim Veses pasuk ses. Selesai. Ada orang. Gitu. Boy, ada Damian nih. Damian. Woi. Mana aja lu? Aduh. Jadi itu ikon God, ikon Tuhan. Nah, kalau di gereja lu ikonnya patung atau gambar? Kan kalau di Katolik patung beneran, budayanya Romawi. Kalau di Ortodok ikon saja, karena kan mereka tuh pecah gara-gara nggak boleh buat patung. Akhirnya mereka pecah dengan membuat namanya ikon. Ada istilahnya itu. Jadi mereka Ortodok itu memakai ikon. Nah, gerejamu yang mana? Katolik dengan patung atau Ortodok dengan ikon? Atau nggak ada? Nggak ada. Patung nggak ada, gambar juga, ikon juga nggak ada. Oke. Ya, memang gerejanya apa? Denominasinya apa itu? Calvinis. Oh, Kalau Calvinis masuk tuh. Protestan. Oh, oke. Calvinis, wah kena di anatema dong Calvinis. Iya, emang sejarahnya kan memang orang yang dianggap keluar dari Katolik seperti Ortodoks, Protestan, seperti Calvinis, Lutheran, Zwingli kan dianggap dianatema sama Katolik. Tapi itu kan pernyataan dari manusia, itu kan keputusan manusia, bukan keputusan Tuhan, kan nggak masalah. Enggak, Kak, itu di kemarin gue lihat di websitenya Ortodok, ya. Calvinis juga kena anatema. Iya, saya udah lihat itu kan, cuman Ortodoks kan beda sama Katolik, kan mereka punya patria. Kalau Katolik kan semua otoritasnya kan pada paus gitu. Jadi nggak bisa semua juga. Kalau mereka dari siapa? Andreas. Iya, tetapi mereka itu nggak seperti Katolik yang punya satu otoritas, yaitu paus, itu beda. Misalkan contoh Protestan, ada juga loh Protestan yang ibaratnya keras terhadap Katolik atau Ortodoks. Ada juga yang enggak, kan Protestan kan ada banyak. Karena dia sistemnya nggak sistem kayak seperti Katolik gitu, patriark gitu. Patriark lagi apa namanya? Paus. Sistem kepausan begitu, beda. Jadi sejarahnya seru juga itu, sejarah pecahnya mereka ya dengan Yunani ya. Jadi kan itu Katolik kan, nah, sebenarnya ya mereka yang ortodok ini memisahkan diri juga. Tapi dari sejarah yang kita baca juga bahwa dari abad pertama Ortodok Yunani sudah ada itu. Jadi ya
bingung juga kalau dibilang Katolik yang pertama, tapi Ortodoks Yunani juga di abad pertama sudah ada. Ya karena gini bro, menurut Katolik semua para rasul itu mendengarkan Rasul Petrus sebagai paus pertama. Jadi makanya mereka menganggap bahwasanya dulu itu gereja itu Katolik aja gitu loh, Katoliknya mereka gitu. Yang kemudian dari Katolik ini Ortodoks keluar gitu, Protestan keluar gitu maksudnya. Kalau nggak salah di dalam bahasa teks PB berbahasa Yunani ada kata Katolik ya. Katolik ada itu. Aku lupa di mana tuh. Iya, tapi itu bukan bukan sebuah organisasi. Katolik sebagai organisasi kan baru muncul belakangan. Itu Katolik itu artinya kan menyeluruh ya. Kalau saya tidak salah, universal atau menyeluruh gitu. Berarti kalau Ortodoks Yunani dari Andreas suksesinya ya. Terus kalau Katolik dari siapa tadi lu bilang? Petrus. Petrus, klaimnya gitu. Berarti tinggian Petrus dong daripada Andreas. Petrus kan kalau Petrus itu diberikan kunci kerajaan surga katanya. Petrus itu untuk orang bersunat, Bang Demian. Oh gitu. Petrus diutus untuk bersunat. Kalau Katolik kan nggak bersunat. Mana ada yang ngaku betulnya? Petrus itu diutus untuk orang bersunat. Galatia 2 nomor 7, Petrus itu diutus untuk bersunat. Nah, kalau nggak ngaku pengikut Petrus saya, atau di Galatia 2 nomor 7, Petrus itu diutus untuk orang yang bersunat. Nah, Katolik kan nggak bersunat. Para rasul kan udah ada tugas-tugasnya. Ya, itu kan untuk Emang Katolik bersunat? penginjilan. Emang Katolik bersunat Demian? Itu kan untuk penginjilan, para rasul kan dibagi-bagi Iya. jabatannya. Katolik Petrus diutus untuk orang bersunat atau nggak bersunat? Diutus untuk menginjil kan. Jadi para rasul itu kan untuk Paulus diutus untuk yang bersunat atau nggak bersunat? Galatia nomor 7, coba baca. kan diutus bro, diutus artinya Iya, kan berarti kalau untuk orang yang bersunat, berarti harusnya yang ngaku-ngaku pengikut Petrus harus bersunat. lah, Katolik bersunat nggak? emang Petrus memang diberikan perintah untuk menginjili orang-orang yang bersunat, terutama orang-orang Yahudi. Para rasul kan dibagi-bagi, mereka dibagi-bagi tugas. Iya, kenapa? Nah, yang Katolik ini bersunat nggak? Silas untuk yang lain, tetapi semuanya satu, jemaatnya satu. Enggak, baik orang yang yang Katolik ini bersunat apa enggak? Yang mana? Kan emang non Katolik Yahudi ini kan bersunat apa enggak? enggak. Nih, kata bacanya. Berarti bukan aku aja. Ya, dia dulu. Ya. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah percayakan pemberitaan Injil untuk orang tak bersunat, sama seperti Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi Petrus itu untuk orang bersunat. Ngapain pula ngaku kalau Katolik itu jemaatnya Petrus? Emang Katolik itu bersunat? Jangan lari dulu dari konteks ikon Tuhan kata si Billy. Bentar. Kan Kalau jemaat- Aku baca nih, aku bacain Galatia nomor 27. Ini Bang Billy. Ini jelas Bang Billy tertulis ya. judulnya aja Ya, jatuh. ini tulis di gini, Judulnya Bang, kan ya. ikon Tuhan. Kalau Islam Kapan ikonnya ya? Apa Bukan, ikut harus ini buka ya? tahu, Bukan, harus biar buka kita kau nampak baca. nanti. Iya, nih ya, Bang Billy ini ya, nih ya. Saya Buka kau nampak. ini ya, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang Iya. Nah. Kau Iya. kau Nah, kalau Itu Katolik bersunat nggak? Taruh. Itu kepentingannya apa ayat itu? Aku nggak paham. Iya, pemberitaan Injil. Iya, tetapi sebaliknya setelah mereka melihat, ini kan kata Paulus. Tapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat, ya, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang Maksudnya ayat itu apa? Iya. Maksudnya Ya, boleh ayat itu saya apa? jawab ya, boleh saya Iya, jawab. Coba jelas. Nah, Katolik ini bersunat apa enggak? Katolik bersunat lah, itu kan jemaat Petrus juga Katolik. Katolik kok
bersunat. Jadi Damian, tadi kau bilang enggak, sekarang kau bilang bersunat malu-maluin gua. Iya, tadi kau bilang enggak, sekarang kau bilang iya. Ya, satu-satu aja ngomongnya. Saya tuh nggak suka sama Islam yang modal congor malah saya. Ini ada bunyinya begini kok ini ada ayatnya kau bilang congor beginian. Iya, ini ada ayatnya. Ya, kau tadi bilang Katolik itu adalah jemaatnya Petrus. Kalau jemaatnya Petrus harusnya Katolik itu bersunat. Nih ya, ada ayatnya Bang. Saya nggak ada ya. Untuk orang-orang yang tidak bersunat ada ya. Ya, ini baca. Tetapi sebaliknya setelah kamu sebagai host tolong atur lah gitu loh. Jangan dia ngomong gitu loh. Enggak, tadi kan udah bacakan. Aku bawa. Kan Datu udah membacakan. Nah, sekarang bagaimana? Pak? Jadi gini, Saya jawab ya, sebentar ya bro. Stop. Jadi gini, urutannya tadi kenapa Datu datang dengan ayat itu karena Damian mengatakan bahwa Paus Petrus pertama itu adalah Rasul Petrus tadi, Paus pertama. Nah, makanya Datu datang dengan data ini bahwa hanya untuk orang bersunat. Nah, Ya, saya sebentar bro, saya mau jawab nih bro. Sabar dulu satu-satu aja. Iya. Iya, satu-satu ya. Katolik itu artinya universal atau menyeluruh. Jadi jemaat yang diinjili orang-orang Yahudi yang bersunat itu juga Katolik, maupun orang-orang yang tidak bersunat juga Katolik. Jadi kalau kau tanya, sebentar jangan dipotong dulu, kau kayak bocil. Satu-satu aja ngomongnya. Jangan nyerang pribadi lah kau ini. Di-mute aja dulu, Jangan nyerang pribadi lah kau. Di-mute aja gitu loh. Jadi Katolik yang Yahudi itu bersunat. Katolik non Yahudi. Katolik yang Yahudi. Tahu nih. Katolik yang Gini. satu-satu ngomongnya. Bang, ini baca ya. Bil, ini kok jadi baca. Bang Willy, baca saya Bang Willy. Turunin aja orang satu. Baca Bang Willy dulu. Enggak, si Billy tadi judulnya ikon Tuhan. Ini kan tadi kan si Damian bilang kalau Petrus itu Paus itu adalah Petrus. Nah, sementara Paus pertama itu Petrus. Dato itu si dengar dulu. Nah, sekarang di dalam Bibelmu tertulis Galatia 2 nomor 7, Petrus itu diutus untuk orang-orang yang bersunat, sementara Paulus diutus untuk orang-orang yang tak bersunat. Sekarang pertanyaan saya, Katolik ini disunat atau tidak? Kau jawab dulu itu judulnya si host, ikon Tuhan. Udah, sekarang Damian dulu, Damian jawab. Damian. Di Atu tadi Datu udah, sekarang Damian habis ini. Jadi dia gini loh, saya jawab ya. Jadi menurut bro ini kan dia kurang belajar, bahwasanya dia pikir Katolik itu cuman orang-orang di Roma gitu. Iya, pertanyaannya Katolik itu disunat apa enggak? Bang Billy gimana Bang Billy? Tolong pertanyaannya dulu ini saya mau jawab dulu. Biar dulu. Ini saya mau jawab. Tadi kan pertama Damian jawab. Tadi Damian udah jawab pertama orang-orang Katolik sunat tidak disunat. Terus tadi diralat bersunat. Jadi anggap aja ada yang bersunat dan tidak dia bersunat. Potong, gitu. Saya belum selesai ngomong. Kan dia potong-potong. Jangan kayak anggap aja ada yang bersunat, ada yang nggak bersunat. Orang belum jelasin udah dipotong. Karena gini loh bro, saya kan nggak suka keluar-keluar gitu loh. Cuman modal congor. Saya cuma nanya, Katolik itu disunat apa enggak? Si Datu nggak jelas, Bil. Gantian Datu biar. Modal orang kayak gini turunin aja gitu loh, kayak iya, orang kayak gini kok sedikit. Bil, sama aja kalau orang-orang kayak gini Tuhan, Bil. Karena kan tuannya Islam sama tuannya Billy kan sama.
Kalau Tuhannya Iya, Billy dan Islam Iya, ya. sama, Pertanyaannya kan Nabi Muhammad. tadi sejak kapan Katolik itu bersunat? Katolik itu kan gantian. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang Gantian, menyunatkan Boy. dirinya, maka Kristus tidak akan berlaku. Tadi kau Gantian, bilang Boy, kalau Bang. Katolik itu nggak disunat, sekarang disunat, maka berlakulah Galatia 5 nomor 2. Sendiri nih anak si baru. Muhammad sendiri. Biar dulu kita dengarkan pendapat. Oke, siapa beli? Turunin aja loh, gini loh, orang kalau nggak tahu aturan turunin aja gitu. Iya. Kepanasan. Enggak, Sama saya. itu kenapa kok botol Datuk? Lanjut. Ketawa kok nggak malu kau. Malas debat sama orang botol soalnya. Nggak malu kau. Itulah botol Jangan satu Datuk. pribadi lah kau. Enggak, memang botol kau. Bang Mabili, tadi apa kata Nuli? Katolik nggak disunat katanya, bener kan? Nggak usah Bener kan? modal Bener kan? masjid lah. Nah, setelah saya buka ayatnya, ternyata Petrus itu diutus untuk orang bersunat, diralat sama dia. Tapi inilah ini pasti suka kali naikin orang kayak si Datuk ini. Serius. Jangan panas lah, aku kan Ya, bawa Bibelmu. Keren dong Karena hostnya, Datuk jangan ahli gitu lah hostnya silsilah. nih. Paling suka tahu kau Billy naikin orang kayak gini Billy. Biar Ya, tapi kan menutupin dia nggak menghujat. Kalau aja tadi Billy. menghujat, kau aja menghujat, turunin aku naikin lagi. Kau menghujat Iya, tadi. iya. Aku bawa data loh. Aku bawa data ini loh. Aku bawa data loh. Mana menghujat? Tertibkan lah, masa kayak gini diskusinya. Iya. Emang aku dimana menghujat? Saya aja belum dari tadi loh, belum jelasin, belum selesai nih. Ya, lanjut Damian. Jadi gimana tuh sunat nggak bersunat? Iya, santai dong. Jadi seluruh jemaat, nih saya ajarkan Oke, Bang Billy, saya ada paket bentar. Aduh. Kepanasan dia. Seluruh jemaat, baik yang sunat maupun yang tidak bersunat, mereka itu Katolik. Bukan cuma orang-orang yang tidak bersunat saja. Jadi kamu ngerti dulu apa itu arti Katolik. Kalau kamu nggak ngerti ya kan susah. Saya seperti diskusi sama tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Jadi jemaat mula-mula itu campuran, baik orang Yunani maupun orang Yahudi, dan mereka adalah Katolik. Jadi Katolik itu bukan cuma orang-orang yang tidak bersunat saja, kawan. Sama seperti Islam kan, mereka bilang bahwa para nabi itu Islam kan gitu. Sedangkan kan gak ada buktinya, itu kan klaim Muhammad saja. Kalau kami kan punya bukti. Jadi kalau misalkan kau bilang Katolik itu cuma bukan orang yang tidak bersunat, gitu kan, berarti kan sama kayak nabimu kan juga nggak sunat, bro. Benar nggak nabi kamu nggak sunat? Dijawab dulu itu. Ya kalau kayak gitu berarti Nabi Musa dalam Torah juga nggak sunat dong? Atau bagaimana? Coba ambil. Ada nggak ayat Nabi Musa sunat di dalam Torah? Ambilan jawab coba. Ada Tanya tapi kan dalam Muhammad, kau Torah Musa. CBLP. Ini sabektaf. Namanya aja Yahudi dibilang Katolik. CBLP nggak ada. Bang Billy di Yahudi tapi Katolik, mau nggak dibilang Katolik? Kalau Yahudi dibilang Katolik yang nggak apa-apa, seperti Yahudi yang disebut sebagai Yahudi Katolik adanya. Warahmatullahi taala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau pernah dengar nggak? Kau pernah dengar nggak kata ortodoks itu berasal dari bahasa Yunani? Yahudi juga ada Yahudi ortodoks. Yang lucunya kalian bilang bahwa Yahudi itu Islam, itu lucunya di situ. Yahudi siapa? Masa Yahudi bilang Islam loh? Masa dibilang Islam gitu? Daud dibilang Islam. Kalau yang masuk Islam ya Islam, ngapain Yahudi lagi? Nah, masa Yahudi dibilang Islam? Jadi Kalau yang Islam, kalau udah Islam bukan Yahudi namanya. kalau Kristen bukan Yahudi, tapi kalau Israeli agama Kristen ada orang dia Israeli. Apakah benar Daud beragama Islam, Bil? Jangan lari dulu. Ini Petrus ini diutus kepada Pelan-pelan dulu. apakah Petrus ini diutus untuk orang-orang yang bersunat atau orang yang nggak Daud bersunat? tidak beragama karena waktu Musa Nah, turun dor Islam kena dor. waktu Torah Islam kena diberikan dor. naik, Tuhan tidak menyebutkan Satu, ini satu. agama nggak ada. Jadi Yahudi itu diambil dari kata Yehuda. Nah, Daud itu ya Yahudi karena dari kata Yehuda, dia dari suku Yehuda. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Islam kena dor. Masalahnya apa? Nah sekarang pertanyaannya dulu. Yesus dengar.
Petrus ini diutus untuk orang bersunat atau nggak bersunat? Yahudi dibilang Kenapa Islam. kata Bang Billy ini Yahudi. Mau nggak dibilang Katolik? Di suara kita. Nggak bilang, nggak mau kan? Satu-satu ngomongnya, satu-satu. Sulaiman beragama Islam. Gantian dong. Ibrahim Ini si cewek sama siapa nggak bisa. Yuk, atu. Halo, satu-satu ngomongnya, satu-satu. Besaran saya Bang Billy, besaran saya Bang Billy. Saya bawa data Tapi ya. tadi Damian belum jelasin. Dikit lagi dah. Coba Damian jelasin. Ya. Diam dulu kita semua. Jadi gantian, jadi enak diskusinya. Nanti kita ke dan nanti habis ini kita pembuktian Nabi Muhammad bersunat atau tidak, sumbernya di mana? Karena tadi kan Damian mengatakan Siap. Nabi Muhammad Saya tidak tanggapi bersunat. dulu ya.